Alright, Shalom Jemaat Tuhan GKKD Jakarta Utara. Kita bertemu kembali di ibadah tengah minggu GKKD Jakarta Utara. Bagaimana kabarnya? Saya yakin banget kita semua tetap mengalami Tuhan, amin. Baiklah, kita akan mulai muji Tuhan saat ini. Semua siap muji Tuhan? Kita akan muji Tuhan dengan satu lagu, Ku Kan Terbang. Let's go, 1, 2, 3, go. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Oh, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lagi ya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Janji-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey! Ku kan terbang bersama-Mu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. 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 Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah
Kami Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta Utara menyambut Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah tengah minggu online di YouTube channel GKD Jakarta Utara. Dan selanjutnya ibadah tengah minggu online GKD Jakarta Utara diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam di channel kesayangan Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya, di-subscribe dulu dong yang belum, dan jangan lupa di-share ke rekan-rekan semua supaya semua orang bisa diberkati dengan ibadah ini. Oke, pengumuman selanjutnya kita adakan doa seminggu 2 kali melalui Facebook GKKD Jakut di hari Senin dan Rabu itu pukul 8 malam. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mempunyai pokok doa yang ingin didoakan juga, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline yang ada di layar Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya Bapak Ibu pengumuman selanjutnya kita undang untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan dapat memberikan melalui transfer bank ya. Ada Bank BCA atas nama Kak Jumeni, ada juga transfer by OVO atau GoPay. Itu aja pengumumannya Bapak Ibu, terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan, kita ingat kebaikannya, kita ingat betapa Tuhan mengasihi kita, dan kita akan menyembah Tuhan saat ini. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
berfirman, mari datanglah. Oh, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Mari datang
kuasa-Mu Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Hai, selamat malam. Apa kabarnya? Luar biasa. Senang sekali saya malam hari ini bisa bertemu lagi dengan teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam ibadah tengah minggu. Tetap semangat ya, tetap semangat dan Tuhan menyertai setiap kita di tempat ini. Dan hari ini saya mau berbicara sedikit tentang doa. Saya percaya kita semua sudah tahu tentang doa. Tapi ini satu yang paling utama di dalam kita sebagai umat yang percaya. Ya. Dan seringkali doa ini dianggap remeh atau doa ini sesuatu yang biasa-biasa. Padahal doa ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih untuk kepada setiap kita yang percaya, untuk kita berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Tapi sebelum saya melanjutkan hari ini firman Tuhan, kita mau berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui pujian penyembahan tadi, dan juga kami boleh bersyukur Tuhan anugerah Tuhan kami boleh bertemu juga dengan saudara-saudara yang ada di media sosial. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa, dan saat ini kami mau mendengar firman, renungan dari firman-Mu, sehingga renungan ini menguatkan dan meneguhkan kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekali lagi salam, selamat malam, luar biasa ya. Nah, hari ini kita bicara tentang doa. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat setiap kepercayaan kepada Tuhan, setiap agama kepercayaan Tuhan ada doa-doa ya. Doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Ya. Tapi yang menjadi satu pertanyaan, apakah doa-doa yang dipanjatkan ini itu memang berkenan? Yang satu, yang kedua, apakah doa ini adalah doa yang bisa mengubahkan baik diri kita maupun orang lain, maupun sekeliling kita? Alkitab bilang di dalam kitab Yesaya 59, saya bacakan bagi kita ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Walaupun doa kita bisa langsung kepada Tuhan, Alkitab bilang di dalam kitab Yesaya, karena dosa kita, karena pelanggaran kita, maka Tuhan tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa menyelamatkan. Dan dikatakan dosa inilah yang menghambat daripada doa kita, hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan kita. Ya. Tetapi kita memang orang berdosa, saudaraku. Semua orang berdosa, Alkitab bilang, Roma 3:23,
semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tapi Tuhan begitu sayang kepada saudara dan saya sehingga Dia tidak ingin manusia itu terpisah hubungannya dengan Allah. Bagaimana sementara dia berdosa, Allah kudus, tidak ada punya hubungan. Walaupun sehebat-hebatnya seorang manusia berdoa, berteriak, dan memakai segala macam media, tapi kalau dosanya masih ada dan dosanya melekat, maka tidak didengar menurut Yesaya 59 ayat 1-2. Gimana caranya supaya seorang bisa berbicara, berdoa kepada Tuhan? Nah, ini satu yang luar biasa, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia mati bagi saudara dan saya. Melalui kematian Dia di kayu salib, maka dosa kita sudah ditanggungkan dan kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Allah kembali oleh karena kematian Kristus Yesus. Ini hebatnya, luar biasanya. Sehingga ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan dan sudah menerima, mengimani Yesus Kristus yang telah mati bagi saudara dan saya, maka dosa kita sudah ditanggungkan dan sudah diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita bisa berbicara. Yang luar biasa lagi, saudara, itu yang pertama, karena Kristus telah mati bagi saudara dan saya untuk supaya kita mempunyai hubungan lagi, relationship dengan Allah. Yang kedua, doa yang kita panjatkan adalah berbicara tentang apa? Nah, berbicara yang luar biasa ketika saudara dan saya sudah ditebus oleh Kristus, maka status kita diangkat. Kita bukan saja orang yang berdosa, tetapi juga kita orang yang diangkat. Status kita bukan lagi menjadi pendosa atau bukan lagi menjadi pencipta, diciptakan oleh Tuhan, tetapi status kita berubah menjadi anak, dan Dia adalah Bapa kita. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus, maka statusnya sudah berubah. Dia bukan lagi sebagai ciptaannya, sekedar hanya penciptanya, tetapi lebih dari itu, dia adalah anak, diangkat oleh Bapa secara roh, dan Tuhan menjadikan dia Bapa. Kita anak dan dia Bapa. Itu sebabnya Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, di dalam Yesus kita bicara kepada seperti seorang Bapa. Wow, luar biasa, begitu dekatnya, begitu intimnya, begitu luar biasa kita. Ya, saudara, saya punya anak, teman. Ya, anak saya kapan aja dia berbicara kepada saya selalu mau mendengarkan. Ya, dan setiap keluhan dia, bahkan yang tidak terpikirkan, maksudnya gini, setiap yang dia gumulkan, saya sudah tahu kemana dia bergumul sebagai bapaknya. Dan kami dekat, kami bisa berbicara, kami bisa kongko-kongko tanpa ada satu sekat-sekat atau hierarki yang begitu tinggi gitu ya. Kita seperti kawan, saya sebagai bapak dan anak saya ya, sebagai anak, sebagai teman, sahabat, ngobrol ya, bla bla bla, enak. Dan sebagai bapak saya bertanggung jawab juga untuk kebutuhan dia gitu ya. Itu satu yang luar biasa, kita diangkat oleh Bapa di surga menjadi anak. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ketika Yesus mati di kayu salib, sudah memulihkan kita dari dosa itu, maka yang hebatnya lagi, maka kuasa itu sudah diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi teman, menjadi rekan sekerja Allah, ya. Untuk apa? Untuk menjadi berkat dan untuk mengubahkan segala sesuatu. Ya, jadi kita bisa berbicara, bisa ngobrol, bisa
seharusnya Allah pengen membuat rencana A, kita bisa seperti Abraham, ya, ketika Tuhan sudah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham masih bisa untuk bernegosiasi dengan Bapa di sorga. Demikian juga saudaraku, ya, kita diberikan kuasa bersama dengan Allah untuk bisa membuat satu perubahan melalui doa. Ini luar biasa, ya. Nah, saudara, itu 3 hal yang saudara kita harus sadari. Jadi doa itu sesuatu yang dahsyat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya, sesuatu yang luar biasa lah, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak pernah berdoa, padahal itu satu media atau satu bentuk yang hebat, yang luar biasa. Orang bisa langsung berbicara kepada Tuhan, tetapi juga bicara tentang kepada seperti seorang bapa, ya. Saudara, saya saudaraku, saya gambarkan, kalau ada rakyat mau berbicara dengan presiden secara langsung, susahnya bukan main, benar nggak? Harus ada kriteria, harus ada di interview tuh untuk apa dan sebagainya oleh ajudannya, dan itu juga belum tentu waktunya seperti apa yang kita inginkan. Ya, kalau kita berbicara kepada presiden, bukan berarti presiden tidak mau berbicara pada kita, tapi karena begitu banyak dia pekerjaannya, sehingga orang-orang yang berbicara dengan dia harus ada satu perjanjian, appointment, harus juga ada standar dasar syarat, harus ada step-stepnya yang harus dilalui, ya. Itu kepada presiden, saudara. Tapi kita kepada Allah nggak pakai step, langsung berbicara kapanpun, anytime, karena dia Bapa kita 24 jam, apapun kita mau bicara dengan dia, bisa kita. Itu luar biasa. Tuhan kita adalah lebih daripada presiden, tapi dia mau memberikan kita waktunya, memberikan kita pendengarannya. Dia begitu sayang kepada kita secara pribadi, lepas pribadi dia dengarkan kepada kita. Itulah Bapa kita. Nah, jadi saudaraku, sebenarnya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, itu doa itu sangat sederhana. Kita bicara kepada Allah seperti kepada orang tua kita, yang dimana orang tua kita, Bapak kita, ya tanda kutip, ya, kalau mungkin saudara punya latar belakang orang tua yang sulit berbicara dengan saudara, yang sangat kaku, yang sangat keras dan sebagainya. Tapi Bapak kita beda dengan Bapak kita di sorga, beda dengan orang tua kita. Walaupun orang tua kita tetap mengasihi kita, Bapak di sorga itu 24 jam siap mendengarkan, siap berbicara, juga berbicara kepada kita, dan siap bersama-sama melakukan perkara-perkara yang besar dengan kita kapanpun. Itu sebabnya itulah esensi, dan itulah sesuatu yang indah dalam kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Jadi doa itu satu bentuk yang luar biasa. Tinggal saudara berbicara, asalkan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan sudah menerima pengampunan, maka saudara sudah diangkat dan sudah menjadi anak, dan dia adalah Bapa kita. Itulah esensi doa, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Wah, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Saudara bisa lagi ngapain, lagi bete pun saudara, Tuhan dengar. Bahkan sudah lagi marah sama orang juga Tuhan begitu dengar. Ya, dia Bapa kita. Sangat sederhana sekali. Saya misalnya gini, saudara kesal nih, lagi naik motor, lagi mobil macet dan sebagainya, ada orang yang nyalip, ada segala macam bentuk apa. Sudah bisa ngomong sama Bapak surga, Bapak,
Saya kesel kali nih, bagaimana ini? Aduh, kesel saya ngelihat sekeliling ini kok bisa macet, becek lagi sebagainya. Saudara bisa gitu. Ya, dan Tuhan sangat mendengarkan. Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Bahkan ketika kita marah dengan mau seseorang juga, Tuhan juga dengar, dia bisa menerima kekurangan kita. Ya. Suatu saat saya kesal sama ada seseorang yang mengejek dan menghina dan meremehkan, walaupun saya tidak pernah menyakiti dia. Memang Tuhan bilang ampuni orang itu, tapi sebagai manusia boleh dong curhat, ya kan? Ya kok saya curhat sama dia, Bapak, saya bilang saya kesal sama dia, Bapak. Kenapa dia seperti itu? Saya kecil, saya sangat kecewa dengan dia seperti itu. Nah, tapi kita ngobrol, nah ada Tuhan bicara kepada saya, ya anakku, kira-kira seperti itulah. Ya itulah engkau ada di dunia ini, seperti firman yang telah dinyatakan bahwa dunia dan seisi rumah membenci engkau, tapi aku sayang kepadamu, aku menyertai engkau. Nah, ketika Tuhan bicara seperti dengan lembut, waduh enak sekali gitu ya. Ketika kita juga tidak merasa tidak adil di dunia ini, kok seperti ini dan sebagainya, langsung bicara kepada Bapak. Bapak bilang dia sangat-sangat care dengan Bapak Ibu Saudara. Dia bahkan menerima segala kekurangan Bapak Ibu Saudara. Dia bahkan mengerti posisi saudara pada saat itu, ya, sangat-sangat mengerti. Dan dia seperti Bapak yang begitu sayang. Dia merangkul ketika anak saya ketika kesal dan sebagainya, ketika capek, ya, saya tetap merangkul dia. Kadang-kadang dia juga kesal sama saya dan sebagainya, saya tetap mengasihi dia. Hanya dia anak saya gitu ya. Apapun dia tetap dia anak saya. Apapun dia, walaupun dia baik dan benar di luar, tetap dia anak saya. Saya harus mengasihi, saya mencintai, dan saya bahkan membela, ya, dalam posisi saya sebagai orang tua. Demikian juga Bapa di sorga. Nah, inilah doa, esensi doa yang luar biasa, dan kita boleh menikmati doa ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekasih, jangan sampai setiap hari kita tidak pernah berdoa atau jarang berdoa, padahal itu adalah Tuhan, tempat yang Tuhan berikan untuk tempat komunikasi kita kepada Tuhan. Ya. Saudara bisa bahkan saudara misalnya tidak harus di kamar, memang lebih kusuk di kamar berdoa, apalagi yang khusus ya. Apalagi kita mau berdoa sungguh-sungguh untuk sesuatu hal, kita berpuasa lebih dahulu gitu ya, boleh. Tapi dalam keadaan apapun tuh, dia 24 jam. Ketika saudara naik motor, naik mobil, ketika letih, kita bisa berdoa, bisa bicara kepada Tuhan. Amin. Itu Tuhan kita luar biasa. Sederhana itu, tinggal ngomong, tinggal bicara, udah Tuhan dengar. Dan ada sukacita, ada penghiburan ketika kita datang kepada Dia, ketika kita mengakui kelemahan kita, ketika kita mengakui emosi kita, ketika kita mengakui keberadaan kita. Ya, saya salah Tuhan, ya saya lemah memang pada saat itu, tapi ampuni saya Tuhan, saya akan memberikan yang terbaik. Ya anakku, pasti Tuhan akan merangkul kita untuk kembali kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, ada beberapa hal selain seperti itu, kita berbicara dengan Tuhan, berdoa. Apa yang terjadi ketika kita bersekutu, kita berdoa dengan Bapa Surgawi? Yang pertama tadi persekutuan ya, hubungan yang intim, yang indah dengan Bapa Surgawi. Itu sebabnya setiap hari kita harus ngobrol. Misalnya kita mengerti isi hati Tuhan, kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan, dan kita mengerti keberadaan kita dan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Jadi ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita mengkoneksikan roh kita kepada roh Allah. Sehingga apa? Sehingga dalam kehidupan kita, ketika terkoneksi roh Tuhan dengan roh kita,
maka akan terjadi satu kesatuan yang memimpin roh kita dalam hidup hari-hari, dalam segala pikiran kita, dalam segala keputusan kita dipimpin oleh roh. Ketika kita sering berdoa, Tuhan dekat dengan kita, semakin dekat, dan kita dipimpin oleh roh dalam keputusan, dalam melakukan segala sesuatu. Bahkan ketika kita ada persoalan, Tuhan berbicara, jangan ke situ, jangan ke sini, ke sini. Nah, Tuhan berbicara, Tuhan memberikan, ya. Karena rohnya Tuhan dengan kita dekat. Ya. Itu yang kedua, ya, roh Tuhan dan roh kita dekat. Yang ketiga adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, maka isi hati Tuhan itu hadir di tempat kita, ya. Jadi apa? Jadi kita berdoa itu mempunyai doa yang ilahi, bukan sekedar doa untuk kepentingan kita. Enggak salah saudara, kita berdoa untuk diri kita, saudara berdoa untuk apa? Untuk misalnya pekerjaan lebih baik lagi, berdoa untuk usaha, berdoa untuk teman hidup, untuk jodoh, berdoa untuk punya rumah, punya mobil, enggak salah saudara, ya. Karena Tuhan itu pasti Dia tahu, ya, kebutuhan kita, bahkan dikatakan Dia memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, dan tidak pernah ada dalam hati. Tuhan lebih lagi memberi kepada kita, enggak salah. Tapi ketika kita berdoa, maka isi hati Tuhan juga mengalir ke hidup kita, sehingga hati kita untuk orang lain tuh, doa kita itu seperti hatinya Tuhan. Jadi kita bisa mendoakan, misalnya ada tempat di situ satu yang jahat, kita berdoa, Tuhan berkati tempat itu Tuhan. Ketika kita teman kita ada persoalan, kita care dengan teman kita berdoa, Tuhan berkati teman saya itu Tuhan. Karena ada isi hati Tuhan terkoneksi dengan kita. Ketika kita ada di tengah-tengah kota, tengah-tengah bangsa ini yang mengalami kesusahan, mengalami pandemi pada saat ini, kita punya belas kasihan. Kita bisa roh kita dengan roh Tuhan bersama, dan akhirnya kita berdoa untuk sesuatu yang baik. Karena memang rancangan Tuhan itu rancangan baik untuk setiap kita dan untuk setiap orang, ya. Jadi ada hati untuk menjadi berkat, untuk mengubahkan ketika hubungan kita dengan Allah terus terjaga. Dan itu yang ketiga. Yang keempat yang terjadi ketika kita berdoa dengan Tuhan, ya, yang terjadi adalah peperangan roh, ya. Jadi itu sebabnya sering beberapa kita ketika berdoa kita merasakan ada sesuatu yang tidak baik, kita bisa menangking atau kita menghardik kuasa jahat, karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu dalam kita. Jadi ada peperangan roh, kita berdoa, ada peperangan di udara, ya saudara, di sini ada roh jahat. Kita doa sehingga hadirat Allah ada, sehingga tadinya tempat itu misalnya kita ada satu tempat itu sangat tempat yang begitu kurang baik. Misalnya di situ ada orang yang narkoba, di situ ada orang yang tidak baik. Tapi karena kita hadir di situ, kita berdoa, dan ada kuasa, ada peperangan antara roh kita, roh Allah dengan roh jahat. Terus kita berdoa, Tuhan kasih kita hati untuk mengubahkan tempat itu, mengubahkan daerah itu. Akhirnya apa? Terjadi lama-lama terjadi perubahan. Terjadi tempat yang baik. Tadinya dia sangat gersang, sangat banyak kriminalitas, tapi ketika kita ada, kita bisa mengubahkan tempat itu. Demikian juga kita ketika dalam keluarga, ketika kita berdoa diberi hati Tuhan, tadinya keluarga yang gersang, keluarga yang kaku, keluarga yang penuh dengan emosional, keluarga yang penuh dengan cinta akan uang, kekerasan dan sebagainya. Tapi ketika kita hadir, ya, ingat segala sesuatu juga ada kuasa roh jahat, ada roh jahat. Ketika kita hadir, kita terus berdoa hari demi hari, kita hancurkan tembok-tembok karena kekerasan, kita hancurkan kesombongan, kita hancurkan juga berbagai macam hal duniawi. Akhirnya apa? Rumah
kita, rumah saudara, keluarga, orang tua jadi damai sejahtera. Ada kasih, ada penerimaan. Karena apa? Karena kehadiran kita melalui doa-doa kita. Jadi ada peperangan rohani dalam alam roh, ya. Jadi saudara, luar biasa doa itu. Amin ya. Jadi saudara, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara, dalam satu hari berdoa berapa lama, ya kan? Ya. Nah, ketika kita berdoa itu bukan bicara tentang juga waktu, tetapi juga berbicara tentang kualitas, gitu ya. Artinya kualitas dan kuantitas juga dijaga. Jangan juga kita lama berdoa tetapi tidak terarah dan tidak dipimpin oleh Roh. Lebih baik sederhana, biasa, tapi dipimpin oleh Roh, begitu ya. Jadi setiap hari berapa lama kita berdoa, ya. Nah, sementara doa itu adalah hubungan, komunikasi dengan Bapa Surgawi. Semakin kita dekat, semakin kita berhubungan, semakin kita dekat dengan Bapa Surgawi. Maka itu sebabnya perbanyaklah doa. Bukan untuk hanya kita, tapi juga untuk orang lain. Untuk juga membangun diri kita, untuk juga memberkati orang lain, untuk mengubahkan orang lain. Dan juga untuk yang terlebih adalah hubungan kita dengan Bapa dekat. Kita bisa mendengar suara Tuhan dengan kita sering kali berdoa. Ya, jadi saudara, teman-teman, mari perbaiki doa kita ya, supaya doa kita berkualitas dan doa kita sungguh menguatkan kita dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terus berdoa ya, terus bersekutu dengan Tuhan ya, walaupun kita ada dosa, ada persoalan permasalahan ya, terus kita berdosa. Terus kita berdoa. Ada suka, ada duka, hubungan terus ada dijaga dalam doa itu. Ya, puji Tuhan. Jadi semangat terus berdoa kepada Tuhan supaya kita semakin kuat, apalagi di tengah pandemi ini kita harus banyak berdoa ya. Bukan karena juga persoalan dan pandemi, tapi juga ada ketika ada sukacita, ada sesuatu yang mengenakan, terus kita berdoa. Jangan lupa berdoa, karena berdoa adalah hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Berdoa adalah membangun hubungan kita yang erat dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Saya kira itu aja firman Tuhan renungan kita malam hari ini, dan saya mau tutup dengan doa untuk saudaraku, teman-teman yang saya kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pada malam hari ini, untuk kami boleh diingatkan betapa luar biasa Engkau baik Tuhan. Kami bisa berbicara dengan Engkau tanpa ada sekat-sekat, tanpa ada prosedur, ada hal-hal yang menghambat. Selama kami percaya kepada Yesus dan selama kami juga terbuka untuk kami boleh hidup dipimpin oleh Roh, dan hidup kami juga mau dibentuk, dan kami juga mau mengampuni orang lain dan diri kami sendiri. Kami percaya kami punya hubungan yang kuat dan persekutuan yang kuat dengan Bapa melalui doa-doa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada sakit. Tuhan, sembuhkan penyakitnya dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya, sembuhkan. Dan berdoa juga ada persoalan-persoalan di dalam pribadinya, baik itu sekolah, kuliah, pekerjaan, karir, usaha, rumah tangga, dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati saudara-saudaraku yang tempat ini, yang bersama ikut dalam renungan malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, Kau terus membawa kami dalam rencana Engkau. Saudaraku, bagi saudara-saudara tadi firman Tuhan, bukan kurang panjang tanganku untuk menyelamatkan dan bukan kurang pendengaranku untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara aku dengan kamu adalah dosamu. Saudara, kalau saudara belum menerima Yesus dan belum mengimani Yesus sudah mati disalib untuk menebus dosamu, supaya doamu tidak terhalang, saya mau bantu dengan doa untuk menerima Yesus.
bantu dengan doa untuk mengundang Yesus dalam hidupmu. Ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa saya. Saat ini saya datang kepada Tuhan. Ampuni dosa-dosa saya. Dan saat ini saya mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Amin. Baik saudaraku, terima kasih. Semangat lagi, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya lupa, kita akan doa juga penutup ya, doa berkat ya. Mari kita berdoa. Tuhan kiranya memberkati engkau, Tuhan kiranya melindungi engkau, menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dari saat ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi selamat malam. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yes.